Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Beralih pada Sino yang terkapar tidak berdaya, sedangkan Luzan telah bersiap memukulkan palu besarnya sembari berkata kalau Sino tidak akan bisa lagi memasang perisai pelindung. Karena itu binasalah. Ia mengayunkan palu itu sejadi-jadinya agar Sino mati secara mengenaskan hingga remuk sampai tulang belulang. Namun hal yang tak terduga terjadi di saat palu itu hanya berjarak beberapa senti, waktu justru terhenti. Tampak energi hijau melingkar di langit tepat berada di atas menara dan ternyata itu adalah kemampuan terbaru Ang. Melalui teleportasi, ia mengucapkan permintaan maaf karena telah membuat para rekan menunggu. Ia kemudian menyampaikan bahwa dirinya telah mengumpulkan semua jenis inti, menembus penghalang itu dan menggabungkannya menjadi satu. Oleh sebab itu, ia akan membuat semua rekan berevolusi sekali lagi bersamanya. Sekarang waktu benar-benar berhenti, mengubah semuanya seakan tidak bernyawa, termasuk para New Sex Talent. Mereka terdiam kaku tidak berdaya, layaknya patung yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sino yang tadinya sudah pasrah menghadapi ajal akan segera menjemput. Seketika terheran menyadari serangan Luzan tidak juga mendarat di kepala. Ia membuka mata dan ini semakin mengejutkan setelah mengetahui dirinya berada di ruang berbeda tanpa busana seorang diri. Ia bertanya-tanya, apakah ini dunia kesadaran? Di sini kehadiran Ang muncul dengan lembut, namun dominan ke dalam tiga inti jiwa yang dimiliki ketiga rekan. Energi itu memancar kuat berada di sekitar mereka dan melalui aura ini pula suara Ang terdengar berkata agar para rekan memperhatikan dengan baik. Sino yang mendapati ini tentu saja bingung, begitu juga dengan Hui dan Liu. Kali ini sosok Ang tidak berwujud secara fisik, akan tetapi kehendaknya yang luas berubah menjadi aliran informasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan hanya sekedar transfer energi, tetapi sebuah dimensi yang lebih tinggi tentang kesadaran dan kekuatan. Ia menyampaikan bahwa inti demon tidak lebih dari wadah yang membawa kekuatan dan aturan. Jadi yang harus mereka lakukan bukanlah membuat kapal lebih besar, tetapi lebih tepatnya adalah menghancurkan dan mengalih aturan itu menjadi diri mereka sendiri. Mendengar penyampaian itu, Liu penuh tanya, apakah ini adalah suara Ang? Tepat setelah rasa penasaran itu, energi hijau menyeruak membawanya pada dimensi yang semakin dalam. Sebuah ruang dan pemulihan yang bukan lagi menjadi dua kemampuan terpisah, tetapi sebagai siklus kelahiran dan kehancuran. Di keberadaan Sino sendiri bukan hanya sekedar batu yang kaku, tetapi menjadi denyut bumi itu sendiri. Puncak pertahanan bukanlah saat terkena serangan, namun sebagai konsep ketidakmampuan bergerak. Sedangkan Hui telah berevolusi menjadi 4 petir biru yang menjulur melalui celah waktu. Ia melihat bahwa akhir kecepatan bukanlah cepat atau lambat, tetapi bahwa konstanta adalah sebagai sebuah keabadian. Seketika inti demon yang berada di dada mereka terbelah bersama-sama, membentuk sebuah pusar berdasarkan warna masing-masing inti yang dimiliki. Tubuh yang tadinya hancur dan terluka perlahan sembuh kembali dengan sendirinya. Energi benar-benar menyebar secara cepat, memberikan stamina yang tak terhitung jumlahnya hingga menjulang tinggi ke langit, pertanda bahwa evolusi telah selesai. Bersamaan adegan ini, waktu kembali berjalan seperti sedia kala. Palu yang tadinya terdiam sekarang kembali terayun, hanya berjarak beberapa senti dari kepala. Namun sebelum palu mendarat, Sino lebih dulu menahan menggunakan satu lengan.
Alhasil asap putih pun mengepul, pertanda bahwa Palu benar-benar berhasil dijinakan. Luzan yang mengalami ini tentu saja terheran dengan perasaan tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sedangkan Sino sendiri mulai menyadari bahwa sumber energi yang ia miliki sekarang adalah dari Ang. Mengetahui kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, ia segera berbangun meremas palu yang Luzan kerahkan hingga retak dan hancur berkeping-keping. Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian melayangkan sebuah tamparan berkecepatan tinggi yang tak terhindarkan hingga membuat Luzan terpental keras dan termundur jauh di tanah. Tiga rekan yang menyaksikan itu benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin hanya satu pukulan Luzan bisa terbang? Mereka juga bertanya-tanya di mana atau kemana perginya inti demon yang Sino miliki. Trina menatap dengan tajam dan mengeratkan gigi karena merasakan aura yang begitu kuat dan mengintimidasi sehingga ia berencana untuk melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu. Namun sayang, ia dikagetkan dengan sebuah suara datang dari arah belakang memintanya untuk tidak bergerak. Pemilik suara itu tidak lain adalah Hoi, telah siap menghujamkan belati tajam di leher. Alhasil Trina tidak dapat berbuat apa-apa. Hoi pun mengejek bahwa Trina terlalu lambat. Di sisi lain, Barus angkat bicara mengatakan kalau ada sesuatu yang salah. Ia menyampaikan bahwa fluktuasi yang dirasakan sangatlah tidak normal. Sedangkan Kokoshi segera mengambil tindakan cepat dengan cara membuka ruang dan meminta para rekan agar semuanya mundur. Namun sekali lagi sungguh sayang, itu tidak sesuai harapan. Ruang waktu yang telah ia kerahkan seketika menyempit dan terkunci membuatnya merasa bingung. Dan ternyata itu adalah ulah Liu. Liu menegaskan bahwa dalam domain kehidupan dan ruang, Kokoshi hanya bisa bergerak ketika mendapatkan izin darinya. Ia kemudian menunjuk untuk melepaskan sebuah ketukan ringan dan itu membuat Kokoshi terjerumus ke dalamnya. Beralih pada MC, telah berada di lantai atas menara matahari terbenam. Di benaknya berkata, jadi seperti inikah keadaan lantai terakhir? Selain kekosongan, hanya ada inti asli dari semua atribut yang memancarkan gelombang daya secara terus-menerus. Perlahan ia melangkah sembari bertanya, mengapa Raja Baru tidak mau menunjukkan jati diri? Bukankah Raja Baru sudah sampai sejauh ini? Ia menantang Raja Baru untuk segera keluar dan menghadapinya. Tepat setelah tantangan itu, 6 inti demon yang berada di hadapan seketika mengeluarkan suara gemerisik, lalu berputar yang semakin lama semakin cepat hingga mengeluarkan percikan cahaya tanpa kasat mata, sebelum pada akhirnya terjadi sebuah ledakan maha dahsyat. Ang dengan sigap menahan gelombang kejut itu, namun tidak disangka kali ini bukanlah gelombang energi biasa, melainkan benar-benar mengerikan yang ukurannya bahkan jauh berkali-kali lipat dari menara tower itu sendiri. Bahkan Ang sendiri yang sudah hampir mencapai tahap kesempurnaan juga harus termundur karenanya. Ia tidak menyangka dirinya yang berada di tingkatan ini bisa terdorong oleh fluktuasi energi yang berada di hadapan. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia temui di saat sebelumnya. Tidak berselang lama, setelah gelombang kejut itu reda, muncul seorang pria dengan penuh wibawa dan aura yang luar biasa. Di dahinya terdapat sebuah titik cahaya berwarna kekuningan. Perlahan ia membuka mata dan bertanya, apakah Ang adalah mantan raja lama? Setelah pertanyaan itu, ia mendarat turun, sedangkan Ang balik bertanya, apakah si pria adalah raja baru? Seketika di saat si pria berada di hadapan, Ang gemetar dan terheran karena menyadari bahwa si pria adalah orang yang dikenalnya. Masuk keingatan masa lalu, saat dimana Ang menjadi raja, ia bertanya pada seorang anak yang bernama Gael Lazarus, mengapa si kecil menyelinap ke sini lagi? Kembali di keadaan sekarang, Ang pun menanyakan apakah orang yang berada di hadapannya adalah Gael.
Si pria pun ikut terkejut mengetahui bahwa orang yang datang ternyata memang benar Ang, sang raja lama. Ia bertanya, kenapa Ang bisa ada di sini? Bukankah 50 tahun yang lalu Ang bersikeras untuk memasuki prasasti Raja Kono dan menghilang di dalamnya? Pertanyaan terhenti karena si pria menyadari bahwa kondisi tubuh Ang bukanlah seperti manusia pada umumnya. Ia menyatakan bahwa dirinya mengerti kenapa Ang tidak hanya sekedar mati, melainkan juga berubah seperti sekarang. Sebelum kata-kata si pria selesai, Ang menyela dengan sebuah makian. Berhubung raja baru itu adalah Gael, lantas kenapa Gael membiarkan Phantom Desa berubah menjadi makhluk seperti itu? Kenapa Gael berada di pihak yang sama dengan ras demon? Si pria menimpali, apakah Ang benar-benar layak untuk berteriak padanya? Ia juga mempertanyakan panggilan nama Gael atas dirinya. Lalu ia menyatakan bahwa di masa lalu dirinya memang adalah orang yang berdiri di belakang Ang, bocah yang memuja Ang seperti dewa. Ia kemudian memalingkan badan meneruskan bahwa 50 tahun yang lalu, di hari di mana Ang mengabaikan semua orang dan memasuki prasasti Raja Kono, bocah yang bernama Gael sudah mati di saat itu. Ang pun berkata bahwa bukan itu yang ia inginkan, begitu juga dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Bukanlah sesuatu yang ia hendaki, tapi untuk saat ini ia tidak bisa menjelaskan bagaimana detail pastinya kepada si pria. Si pria menyanggah agar Ang menyudahinya. Ia menyinggung bahwa Ang bahkan tidak tahu seperti apa dunia ini setelah Ang keras kepala pergi kala itu. Apakah Ang tahu kalau manusia kehilangan tempat perlindungan terbaik mereka? Faksi keagamaan yang selalu bersembunyi dalam gelap tiba-tiba muncul menyerang, seolah-olah faksi itu adalah dogi gila yang mencium aroma darah. Faksi-faksi yang bermunculan mengambil alih politik manusia, membuat manusia menjadi takut pada para demon dan dengan sengaja mempromosikan keagamaan yang dianut. Tidak berselang lama, jumlah pengikut faksi itu bertambah banyak dan membludak hingga membuat gereja naik ke posisi tertinggi. Sang paus yang munafik dan tidak tahu malu kala itu bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah dewa, mengatasnamakan diri sendiri sebagai pembinasa demon. Mereka dengan sembrono menyingkirkan orang luar, mengeksploitasi para penduduk, sehingga para manusia bukan hanya harus melawan ancaman dari para demon, tetapi juga harus berjibaku di depan pintu kematian di bawah tirani dari gereja. Itulah dunia yang Ang tinggalkan untuk para manusia. Mendengar pernyataan itu, Ang sejenak terdiam lalu menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan dulu adalah semata-mata untuk mencari cara guna menghabisi semua demon sekali dan selamanya. Sebuah misi untuk menelusuri dan mengungkap rahasia dari prasasti Raja Kono, meskipun pada kenyataan apa yang terjadi benar-benar bukan hasil yang ia inginkan. Gael, atau yang sekarang dikenal dengan Lazarus, sang raja baru seketika mempertanyakan tentang tujuan Ang. Ia mengingatkan sekali lagi bahwa kala itu berapa banyak orang yang memohon pada Ang agar tidak pergi. Berapa banyak orang yang memohon untuk tidak mengabaikan nasib mereka agar Ang tidak memasuki prasasti Raja Kono yang dipenuhi dengan ketidaktahuan. Ia menegaskan bahwa dulu Ang adalah seorang warrior yang kuat, namun sangat sombong. Apakah Ang pernah mendengarkan orang lain? Justru sebaliknya, dengan keras kepala berpegang teguh pada kekuatan Ang sendiri. Karena kesombongan itulah menyebabkan kematian Ang sendiri. Dan yang lebih ironis adalah bahwa Ang juga mencelakakan semua orang. Ang bahkan tidak mengerti setelah pergi apakah all sex talent entah mati atau juga pergi. Perlu Ang ketahui bahwa demi melindungi markas Ang, Phantom Desa berakhir dengan kondisi seperti yang Ang temui sebelumnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jumlah orang yang dulu sangat mempercayai Ang sekarang menjadi orang-orang yang membawa kebencian terhadap nama Ang.
era emas Ang dihancurkan oleh tangan Ang sendiri. Ang menghela nafas dengan dalam, lalu mengakui bahwa apa yang Lazarus katakan memang benar. Ia menyadari kalau dirinya yang dulu memang sombong. Ia tidak mempertimbangkan konsekuensi orang lain. Ia murni berpikir bahwa ia mungkin bisa mengungkap semua rahasianya. Ia menegaskan kalau kehidupannya adalah bayaran atas pilihan yang ia buat. Selain itu, ia juga telah membuat dunia harus melewati penderitaan berkepanjangan yang seharusnya tidak dirasakan umat manusia. Tapi ia kembali mengingat ini semua disebabkan olehnya. Karena itu ia harus mengakhirinya. Sekarang ia mengepal tangan hingga gemetar, memancarkan fluktuasi energi yang dimiliki, sembari meneruskan bahwa kali ini ia akan memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia buat dari ancaman para demon. Begitu juga dengan rezim dewa-dewa palsu seperti Lazarus. Ia akan menyelamatkan manusia dari itu semua. Lazarus bersikap dingin, mempertanyakan niat memperbaiki kesalahan dan keinginan menyelamatkan manusia yang Ang maksud. Sejenak ia teringat saat dimana ia berlatih dengan Ang waktu dulu, lalu kemudian sekali lagi menyinggung bahwa Ang pergi begitu saja dan sekarang Ang kembali begitu saja. Ang bahkan tidak tahu selama 10 tahun terakhir kehidupan seperti apa yang ia jalani, tapi itu sudah bukan lagi menjadi masalah, dan yang pasti dunia ini sudah tidak lagi membutuhkan Ang. Tepat setelah kata-kata itu, sebuah fluktuasi berwarna kekuningan muncul di belakang Lazarus yang kemudian membelah diri menjadi 6 titik energi. Bersamaan ini, ia berkata bahwa dirinya lah yang disebut sang raja, sedangkan raja lama harus tetap mati sebagaimana kisah masa lalu. Mendengar ejekan itu, Ang tidak tinggal diam. Ia segera mengevolusikan diri ke versi terkuat sembari berkata, entah apakah Lazarus raja baru atau bukan, ia tidak akan membiarkan Lazarus melanjutkan jalan yang sama dengan para demon. Bersamaan kata-kata itu, Ang melompat mengayunkan Vermilion Tide sejadi-jadinya, bermaksud untuk mengakhiri segalanya. Namun siapa sangka, energi kuning yang berada di sisi Lazarus mampu menahan dan berubah warna menjadi ungu. Lazarus kemudian sedikit memindahkan badan untuk melepaskan serangan, sambil berkata bahwa Ang kasar sekali. Energi yang sebelumnya ungu lagi-lagi berubah warna menjadi hitam, dan itu adalah teknik ruang absolut. Ia mengacungkan jari telunjuk untuk menggunakannya, dan itu tidak dapat dihindari, menembus bagian pundak Ang. Merasakan itu, Ang mengerang, namun ia tidak tinggal diam, melainkan segera berbalik badan untuk mendaratkan serangan lanjutan. Bisa disaksikan, Vermilion Tide tidak hanya berhasil menyentuh, namun juga menghancurkan kepala Lazarus. Namun Ang bukannya senang, ia justru semakin terkejut mendapati kepala Lazarus bisa kembali seperti semula dalam waktu yang sangat singkat. Lazarus juga mengejek menanyakan, apakah hanya ini kekuatan yang sangat Ang banggakan? Bahkan setelah 50 tahun, Ang tetap kurang ajar seperti sebelumnya. Ang terdiam menyimpulkan kalau Lazarus menggunakan high speed movement dan overlapping of space, sesuatu yang sulit untuk diimbangi. Namun menurut Ang, selama ada aliran energi akan ada lintasannya. Tanpa membuang waktu, ia mengacungkan pedang ke atas, meminta semua elemen agar bergabung untuknya. Vermilion Tide pun membantu mengabulkannya. Sekarang fluktuasi energi menyebar hingga mengisi seluruh ruang tanpa tersisa. Inilah teknik yang disebut Infinite Falls. Setelah energi terkumpul, Ang berkata, baiklah kalau begitu, mari mereka hancurkan seluruh ruang ini. Lazarus hanya berdiam tanpa kata, menyadari 6 titik energi yang melindungi tubuh retak secara perlahan. Sejenak ini membuatnya terheran, terlebih lagi ketika energi Ang berhasil menelan dan menghancurkan 6 pusat perisai yang ia miliki. Bahkan yang mengejutkan adalah bahwa
efek pertempuran ini meretakkan segel menara yang begitu kokoh. Asap mengepul di mana-mana, disertai dengan adanya percikan cairan merah yang bersumber dari tubuh Lazarus. Menyaksikan yang terjadi, Ang tampak tersengal bertanya, bukankah yang barusan efektif? Namun siapa sangka Lazarus masih berdiri tegak dan dapat melakukan recovery dengan sangat cepat, sembari berkata bahwa untuk benar-benar melukainya, Ang bahkan menggunakan kekuatan demon di dalam tubuh. Melihat penyembuhan yang terjadi, Ang tentu saja terkejut. Ia tidak menyangka kalau Lazarus juga memiliki pemulihan dari energi hijau. Ini membuat Ang bertanya-tanya, jangan bilang kalau Lazarus adalah seorang warrior triple core. Sekarang inti demon yang berada di tubuh Lazarus semakin memancarkan cahaya. Ia mencibir, apakah yang barusan itu tadi kekuatan semua elemen yang Ang miliki? Apakah hanya itu saja? Mari akan ia tunjukkan agar Ang menyaksikan bagaimana kekuatan Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Tahu itu seperti apa sebenarnya. Seketika 6 elemen yang sebelumnya pecah kembali aktif dengan warna yang berbeda-beda mengitari tubuh. Ang pun menilai kalau itu adalah heptakor yang mampu mengendalikan 6 elemen berbeda di waktu yang sama. Tidak lama kemudian, ia merasakan aura yang begitu mengintimidasi ketika Lazarus telah melepaskan teknik Good Hot, sebuah teknik penggabungan energi besar-besaran hingga mengisi seluruh ruang. Ang hanya terpaku tanpa pergerakan, seolah hilang kesadaran melihat sebuah energi yang begitu besar berada di hadapan, hingga pada akhirnya serangan itu benar-benar mendarat mengenai tubuh. Ia terpental keras beberapa kali, bahkan Vermilion Tide pun juga terlepas dari genggaman. Di saat asap mulai mereda, Ang terkapar tidak berdaya, sementara Lazarus mendekat berkata bahwa semua elemen yang Ang punya hanyalah penggabungan yang ceroboh, sedangkan untuknya dirinya lah elemen itu sendiri. Ia menegaskan bahwa ini adalah perbedaan generasi, perbandingan antara yang lama dan yang baru. Tidak berhenti sampai di situ, Lazarus tampaknya benar-benar ingin menghabisi Ang. Ia kembali mempersiapkan bola energi di telapak tangan sembari berkata kalau kekuatannya jauh di atas milik Ang. Di saat bola energi itu dilepaskan, Ang hanya bisa pasrah tanpa berbuat apa-apa. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tubuhnya muncul sesosok bayangan dibersamai kekuatan maha dahsyat berwarna kemerahan, mampu menelan energi yang telah Lazarus kerahkan hingga membuatnya termundur jauh ke belakang. Mendapati yang terjadi, matanya terbelalak penuh tanya, kekuatan macam apa itu? Energi itu memancar ke segala arah, mengintimidasi seluruh area. Vermilion Tide yang tadinya tertancap di tanah kembali aktif karena merasakan munculnya aura sang raja. Perlahan sosok bayangan semakin terlihat sebelum pada akhirnya benar-benar muncul ke permukaan dengan aura yang begitu mengerikan. Bahkan Lazarus sendiri tercengang menyadari ruang yang telah ia buat dapat dilahap oleh aura hitam yang datang. Pemilik energi itu tidak lain adalah Crimson Violet King. Setelah mendarat, ia mengeluarkan sebuah senyuman mengejek mempertanyakan pengakuan Lazarus yang memiliki kekuatan di atas Ang. Ia meminta agar Lazarus sekali lagi menyebutkannya.